Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dan tercinta, rahimakumullah wa baraka fikum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Hari yang berbahagia dengan suasana sejuk nan semriwing ini menambah kesyahduhan jumpa dan temu kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka upaya yang bersahaja nan sedikit dari kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Pertemuan yang sebelumnya menutup tafsir singkat di surat-surat akhir yang kita kenal dengan juz amma, surat An-Naba. Insyaallah pertemuan-pertemuan kita mulai mungkin esok atau kemudian di surat yang berikutnya setelah An-Naba apa Pak? An-Nazi'at. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang tercinta, barakallahu fikum, ayat-ayat yang telah kita lewati menjadi pelajaran dalam hidup, bukan hanya sekedar pengetahuan semata, namun menjadi ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in besar, ilmu yang bermanfaat kurang lebihnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmu yang membuat si empunya, yaitu kita sendiri, bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya koleksi yang banyak, tetapi justru bagaimana membuat dia semakin berkualitas dalam iman, takwa, dan juga amal ibadah. Bahkan tidak hanya itu, seluruh aspek kehidupan bisa dia upayakan menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan. Sebab Islam, jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum, bukan hanya sebuah aturan yang menitik beratkan supaya kita yakin akan adanya Allah tabaraka wa ta'ala, yakin adanya para malaikat dan lain semuanya. Tetapi bagaimana Islam ini juga memandang perlu adanya penyempurnaan akhlak. Iman juga masuk dalam akhlak. Karena kata para ulama rahimahumullah, akhlak itu kalau kita aplikasikan bermacam-macam. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada diri sendiri, bahkan kita juga harus memperhatikan akhlak kepada sesama makhluk, baik makhluk hidup, makhluk tak hidup pun kita harus memiliki akhlak. Lihatlah 99 peperangan yang ada pada era Nabi alaihissalatu wassalam, semuanya penuh aturan.
termasuk bagaimana bersikap kepada lingkungan, tidak asal rusak, tidak asal tebang kalau itu pohon-pohonan dan lain sebagainya, kecuali jika memang mengharuskan dan dalam keadaan kondisi terdesak. Dari sini ada sebuah kesimpulan sederhana jamaah sekalian, barakallahu fikum, bahwa Islam agama yang menitik beratkan pada akhlak. Karena memang tujuan Nabi SAW diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau itu berkenaan dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, kita berusaha untuk menjalaninya. Jikalau itu larangan Allah tabaraka wa ta'ala, kita berusaha tidak melakukan apapun yang menyebabkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Pernah seorang tabi'in bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Beliau mengewajantahkan, beliau mempraktekkan, beliau mengaplikasikan semua kandungan Al-Qur'anul Karim, seakan-akan beliau adalah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang berjalan. Bukan hanya hafal semata dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dibolak-balik, diacak-acak ayat yang satu, kemudian tebak surat, tebak ayat, sambung ayat, hafal semua tafsirnya, namun kosong dari aplikasi. Satu hal, kita bersyukur kalau ada kondisi seperti ini. Tetapi kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim tidaklah berhenti sampai di sini. Kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Qur'anul Karim, selain meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, kitab suci yang Allah turunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila membacanya dengan niat ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada serangkaian berikutnya yang menjadi kewajiban kita, tak boleh kita lalaikan. Kita pelajari, kita tadabburi, setelah itu finishnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila rangkaian demi rangkaian ini telah sempurna dilaksanakan oleh seorang hamba, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah tambahkan nikmatnya, agar Allah tambahkan segala hal yang Allah cintai untuk dirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mencintai Al-Qur'anul Karim, mencintai untuk membaca, mencintai untuk mentadaburi, mempelajari. Mudah-mudahan upaya kita yang sederhana ini termasuk rangkaian salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap Al-Qur'anul Karim, yaitu mentadaburi dan membaca tafsir Al-Qur'anul Karim dari ulasan para ulama kita rahimahumullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini kita coba akan masuk surat baru setelah An-Naba, yaitu An-Nazi'at. Akan tetapi seperti saya ungkapkan di muka sebelumnya, kita mungkin belum bisa masuk ke tafsirnya. Kita akan berjumpa dengan informasi umum terlebih dahulu. Ibarat bahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin misalnya berkunjung ke sebuah daerah, katakanlah objek wisata, misalnya di Bandung atau mungkin di Puncak Bogor, tentunya kita akan mencari informasi mengenai objek wisata itu terlebih dahulu sebelum kita ke sana, supaya kita semakin rindu, supaya kita semakin semangat, dan supaya kita semakin mempersiapkan diri untuk bisa ke lokasi tersebut. Begitu juga surat An-Nazi'at yang sebenarnya sudah kita lakukan di surat sebelumnya An-Naba. Kita dapatkan informasi secara umum mengenai surat An-Naba. Nah sekarang surat An-Nazi'at.
ada baiknya kita baca bersama-sama dengan didampingi oleh Al-Ustadz Al-Karim, karena beliau yang lebih mahir. Kita ikuti bacaan setelah beliau. Silakan. Semuanya. Untuk pertemuan sekarang kita baca berapa ayat? Ada yang tahu? Saya nggak punya hadiah jamaah. Ini HP saya satu-satunya. Jangan. 46. Barakallahu fikum. Monggo, silakan. Semuanya kita baca semua. Ya. Nggak apa-apa jamaah ya. Nah, jangan sampai ada yang tidur. Wah, bahaya nih baca Al-Quran tidur. Tadi malam siapa yang menang? Indonesia bahasa. Ada yang tidur gak? Jangan sampai kalah. Firman Allah, pencipta kita, harusnya kita lebih melek. Seperti itu. Monggo Ustaz. Kita baca sama-sama setelah beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashidati nashta. Wan nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajifah. Yawma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idhin wajibah. Qulubun yawma idhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idan karratun khasirah. Qalu tilka idan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idahum bis-sahirah. Fa idahum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل
تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Jazakumullahu khairan Ustaz Al-Karim yang telah memandu kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat-ayat yang telah kita baca menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berlimpah rahmat, berkah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kebaikan yang Allah berikan untuk perjalanan kita di dunia yang fana ini menuju kampung halaman yang sejati dan hakiki di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ditambah jamaah sekalian, ini menurut pengakuan orang-orang yang sudah mengalami dan juga merasakan, jikalau kita mengetahui sedikit bahasa Arab, sedikit saja mengetahui bahasa Arab, kita akan bisa meresapi. Kalaupun ada nuansa-nuansa tangisan, kan kadang-kadang ada nuansa mungkin sholat bersama-sama merasa sedih. Tangisan kita bukan karena tangisan ikut-ikutan nangis. Kenapa kamu nangis? Habis sebelah saya nangis ya, saya ikut nangis jadinya. Terbawa suasana. Tidak. Tetapi karena memang kita menangis lantaran kita mengingat dosa yang begitu banyak. Sedangkan ayat-ayat yang dibaca barangkali meskipun nuansanya surga, namun seakan-akan diri kita banyak dosa. Apa bisa kita akan masuk surga? Meskipun tidak boleh berlarut-larut, kita harus yakin. Kita harus minta, berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah ulasan sedikit, kalau seandainya kita dalam keadaan sehat walafiat, kita mendominasikan, mengedepankan rasa khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak berbuat maksiat dan dosa. Tetapi dikala akhir hayat sudah mau masuk jatahnya, sudah mau masuk ajalnya, kita mengedepankan roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak pesimis. Pesimis itu apa ya? Putus asa. Supaya kita yakin. Karena kita nggak pernah tahu di akhir hayat kita nanti bagaimana keadaan kondisi. Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa kita. Kita berusaha, kita minta dengan penuh sangat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan di atas husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di atas agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, sebagai muslim ataupun muslimah. Karena Islam ini tiket menuju kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih akhirat. Kalau orang mau mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala, dia harus mendapatkan tiket ini. Qad aflaha man aslam, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sungguh beruntung
orang yang telah merasakan nikmatnya Islam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, saat menjelaskan firman Allah surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, agama kalian, dan aku sempurnakan Islam ini menjadi agama buat kalian. Kata beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dari sini kita mengetahui Islam adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang melebihi kebesaran nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hari ini jamaah sekalian kita merasakan nikmat terbesar itu, jangan dilepaskan. Jangan dijual karena nilai dunia yang sangat rendah hina dina ini. Nabi SAW berikan sebuah gambaran tentang dunia secara umum. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin masaqal kafiru syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya seperti satu sayap nyamuk saja. Nyamuk gede apa kecil? Kecil. Gedean mana nyamuk sama gajah? Nah, gedean gajah. Gak sebanding malah. Kalau mau nyamuk sama lalat. Saking kecilnya. Nyamuk punya sayap 2. Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah punya nilai seperti satu sayap nyamuk saja, gak perlu dua-duanya, Allah gak akan ngasih orang kafir meskipun satu tetes air. Namun karena Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita harus berjuang, kita harus bertarung antara kebenaran dengan kebatilan, antara iman dengan kekufuran di dunia ini. Kita bertarung jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatkan bahwa pertarungan kita ini antara kebaikan dan keburukan, iman dan kekufuran, Allah tetap ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Saat ini jamaah sekalian, kita hidup di akhir zaman. Banyak konflik, banyak fitnah di sana sini dengan berbagai macam warna, dengan beraneka ragam corak. Kalau seandainya kita tidak memiliki iman dan pegangan, bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai menggadaikan dunia, apalagi menjual hanya lantaran dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki nilai di dunia. Bukan berarti kita nggak boleh kaya di dunia. Silakan. Yang penting caranya benar, halal. Nggak boleh ada cara-cara yang tidak halal, nipu, korupsi dan lain sebagainya, nggak boleh. Nggak jujur sebagai seorang pegawai, jujur. Tetapi jadikanlah dunia ini perantara. Jangan sampai jadikan dunia ini tempat segala-galanya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki satu pandangan terhadap dirinya dengan dunia, tanpa melupakan dunia. Karena beliau paham dan sadar beliau masih ada di dunia kala itu, masih punya tanggung jawab selain dirinya dan orang-orang yang ada di sampingnya, termasuk juga umat Islam di berbagai seluruh penjuru dunia yang mengenal beliau. Beliau gugah dalam sebuah syair, inna lillahi ibadan futona talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyil watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu solihal a'mali fiha sufuna. Allahu Akbar. Kalau seandainya ditulis dengan tinta layak dengan tinta emas, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tolakut dunia, mereka ceraikan dunia, mereka talak dunia. Kenapa? Khawful fitana, karena takut terhadap fitnahnya dunia. Nadharu fiha, orang-orang cerdas ini mengamati dunia.
Falamma alimu annaha laysat lihayyin watona, tatkala mereka sadar ternyata dunia ini bukan tempat untuk orang-orang yang hatinya hidup, hati selamat, hati yang menginginkan cinta dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala, ja'aluha lujjatan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka, ini orang-orang cerdas ini, jadikan dunia seperti hamparan samudra yang luas. Wattakhadhu solihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka jadikan bahtera itu seperti amal-amal, atau sebaliknya amal seperti bahtera yang menyelamatkan mereka dari hamparan samudra luas itu ke dermaga, ke tepi pantai. Namanya juga laut. Apalagi teman ini sampai nggak jadi pulang kampung gara-gara melihat ada informasi gelombang yang tinggi, arus yang deras, dan apapun yang membahayakan. Itu fenomena-fenomena yang ada di lautan samudra luas. Imam Syafi'i memberikan sebuah ibarat bahwa dunia ini seperti samudra, seperti laut. Gelombang itu akan bisa kita jalani dan kita lewati dengan sebuah bahtera yang kuat. Bahtera ini diibaratkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan amal soleh. Makanya kewajiban kita jamaah sekalian tidak lain kecuali beramal soleh, dengan tetap minta keberkahan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak, tidak ada alasan keran-keran kebaikan yang bisa kita buka. Tidak ada alasan kita tidak memiliki dan menemukan kebaikan. Tidak ada jamaah sekalian. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, segera kembali kepada Allah. Segera istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu saja di hadapan saudaramu itu namanya sodakoh. Dari mana kemudian dia memiliki alasan saya tidak menemukan kebaikan-kebaikan yang bisa saya lakukan? Tidak mungkin. Lihat, baru saja kita membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. 46 ayat. Siapa yang bisa hitung berapa huruf di 46 ini? Ada berapa huruf? Ada 2 apa ada 10? Banyak jamaah sekalian. Kalau seandainya satu huruf saja kita ikhlas membacanya, bukan karena terpaksa, bukan karena nggak enak teman saya baca, ya saya ikut baca, tapi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah kasih 10 pahala. Itu baru satu huruf. Ini berapa huruf? Coba hitung sendiri. Nanti setelah ini bisa bikin kelompok-kelompok halaqah. Siapa yang benar mungkin bisa kasih hadiah Pak Edi. Kalau ada, silakan minta saja sama DKM. Berapa huruf yang ada di surat An-Nazi'at dengan 46 ayat. Ini baru keutamaan Al-Quran saat kita membaca. Belum keutamaan-keutamaan lain dan lain sebagainya. Salah satunya jamaah sekalian, orang yang memiliki keturunan putra ataupun putri, kemudian dia mampu menghafal Al-Quranul Karim, kedua orang tuanya akan diberikan mahkota. Karena perjuangannya menghantarkan si anak ini sampai mengenal ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan tontonan, bukan K-pop dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Al-Quranul Karim. Memang tidak mudah jamaah sekalian. Semua butuh perjuangan. Dan yang namanya perjuangan tentulah adanya pengorbanan. Pengorbanan tanpa perjuangan hanya omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Orang mengatakan saya mau berjuang membela Islam. Ya sudah, ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala butuh bantuan uluran tangan kita. Waduh, nanti dulu, saya banyak urusan di rumah tangga saya. Dapur saya belum ngebul-ngebul. Padahal setiap bulan umroh. Padahal setiap bulan mobilnya ganti-ganti. Masya Allah. Masuk bengkel maksudnya jamaah sekalian. Mogok lagi, mogok lagi. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga akidah ini sampai kita wafat. Kita
akan menghadapi satu hari di mana nanti ada gegap gempita, adanya perayaan-perayaan. Kita harus mengetahui mana yang memang boleh kita ucapkan, mana yang boleh kita ikuti kegembiraannya, mana yang tidak. Tadi dibacakan oleh imam di rakaat kedua surat Al-Kafirun, betul tidak? Lakum dinukum waliyadin. Tanamkan akidah ini kepada anak-anak kita jamaah sekalian. Bukan berarti kita berbuat semena-mena dan sewenang-wenang, tidak. Islam tidak mengajarkan hal ini, tidak sama sekali. Tetapi kita memberikan sikap tegas, lakum dinukum waliyadin. Monggo, bagi kamu agamamu, tapi bagi aku agamaku. Kita bisa hidup misalnya damai, kita bisa kerja bakti bersama, membersihkan selokan supaya nanti hujan deras tidak menyebabkan banjir. Tetapi masalah ini mohon maaf, lakum dinukum waliyadin. Bisa gak jamaah? Bisa. Nabi SAW bisa. Para sahabat bisa. Para al-khulafa'ur rasyidin bisa. Para imam, para panutan kita bisa. Tinggal bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayahnya. Yang penting cara kita mengolah bahasa. Kita akan diuji nanti jamaah sekalian. Baik, kita coba berkenalan. Informasi apa yang akan kita dapatkan dengan surat kedua di juz amma ini, surat An-Nazi'at, supaya kita kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan supaya kita makin sayang, cinta, dan kita akhirnya mencintai seluruh surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, ayatuha, ayatnya. Surat An-Nazi'at terdiri dari sittun wa arba'una, 46 ayat. Ini jumlah ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at. Kemudian yang kedua, maknasmiha, apa arti An-Nazi'at? Ulama khususnya tafsir, di samping itu juga ulama bahasa, karena kan rata-rata semua ini berawal dari bahasa Arab. Bahasa Arab punya arti juga berbeda. Namun kalau kita lihat perbedaan-perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip, hanya perbedaan ungkapan. Salah satu arti yang tertulis di sumber rujukan kita ini mengenai An-Nazi'at, artinya al-malaikatu tanzi'u arwahal kuffaril khabitha min ajsadihim bisyiddatin wa usrin. An-Nazi'at artinya malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir hina dina itu dari jasad mereka dengan keras dan sangat sulit. Allahu Akbar. Dan keadaan orang kafir, na'udzubillah min dzalik, ketika nanti dicabut nyawanya seperti itu jamaah sekalian. Seperti itu. Orang beriman, orang Islam, apakah juga akan merasakan? Iya, tapi tidaklah sesakit mereka. Sesakit-sakitnya dicabut tetap sakit jamaah sekalian. Nabi SAW minta, beliau sendiri minta, Allahumma yassirli fis sakarat. Ya Allah, mudahkanlah aku pada saat sakaratul maut. Nabi pada saat nyawanya dicabut dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala oleh malaikat maut, itu keringat sebesar jagung ada di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Padahal beliau Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Di alam semesta ini Khalil, kekasih Allah cuma dua, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadhanillahu khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam kekasihnya pula.
Tingkatan paling tinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah khullah, kekasih. Kita ini tingkatannya sudah sampai mana? Sudah sampai kekasih atau bertakwa atau beriman? Nah, kita masih tingkatannya alhamdulillah muslimah, betul tidak? Jaga ini. Meskipun kita sadar dan tidak akan pernah mungkin mendapatkan kedudukan seperti Nabi SAW, namun paling tidak kita berharap mendapatkan tempat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak? Mungkin jamaah sekalian, mungkin. Surga Firdaus itu akan ada penghuninya. Cuma memang penghuninya itu memiliki syarat-syarat tertentu. Apakah kita termasuk? Mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Di dunia ini kan kita seakan-akan seperti digambarkan oleh Allah lintasan perlombaan. Kalau masalah dunia saja kita semangat terus. Rugi sekarang, bangun lagi, berusaha lagi. Rugi berikutnya, berusaha lagi. Untung ditambahkan lagi. Orang untung kan jarang yang udahlah cukup untungnya segini. Kan jarang. Tapi bagaimana untungnya berkali-kali lipat. Dia usahakan demikian. Ini masalah dunia. Yang dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kenapa masalah akhirat kita tidak sesemangat itu? Kita tidak setamak itu terhadap dunia. Ini fungsi dari hati saat kita tarung dengan hawa nafsu. Setiap hari kita tarung jamaah sekalian. Mana yang menang? Iman apa hawa nafsu kita? Allah tanamkan dalam jiwa kita hawa nafsu. Hawa nafsu inna nafsala ammaratun bisu. Karakter dan sifat dasarnya selalu mengajak si pemiliknya kepada perbuatan buruk. Tarung jamaah sekalian. Kita berkelahi. Makanya dalam hati ini bergejolak. Sholat subuh, ayo jamaah. Hei, masih ada, tenang aja. Masih lama qomatnya. Udah qomat nanti belum takbiratul ihram. Nah, dan seterusnya. Akhirnya bablas jamaah sekalian. Sholat subuhnya jam 11 nanti. Nah, sekalian sama sholat duha. Dan dikit lagi nanti sholat zuhur. Ini pertarungan kita setiap hari. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, jadi an-nazi'at artinya malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dari fisik mereka dengan sangat keras dan sulit. Kalau orang beriman, insya Allah apalagi keimanannya sudah bagus, tetap nama Allah sudah takdirkan dan Allah sudah putuskan setiap kematian ada sakaratnya. Sakarat itu proses pencabutan nyawa dan itu sakit, tetapi sakit yang diderita oleh orang beriman segera hilang karena keimanan dan karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir tidak jamaah sekalian. Dan ini menunjukkan akan keberadaan para malaikat. Iman kepada malaikat, urutan keberapa? Keberapa jamaah? Ketujuh apa ke-10? Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga pada kitab. Yang keempat pada Rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam takdir yang baik maupun yang buruk. Hafalkan jamaah sekalian. Nanti minta tolong Ustaz, satu hari kasih tes yang nggak hafal nggak boleh pulang Ustaz. Yang itu yang hafal dapat hadiah. Tapi jangan gara-gara ada tes gak ada yang sholat semua di sini, waduh. Kadang-kadang kan kita begitu ya, dikasih ujian malah takut akhirnya nggak ada yang ngumpul. Tidak, hafalkan rukun iman 6, rukun Islam berapa? 5. Ini materi-materi dasar harus kita paham jamaah sekalian. Nomor punggung 10 siapa? Tergantung klubnya.
Kalau dunia siapa? Nomor punggung 10 siapa jamaah? Oh, ada revisi Ustaz, ada lalat itu. Insyaallah. Apa masalah-masalah dunia yang mubah silahkan. Yang penting tidak melalaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat, tanggung ini, adu penalti ini. Jangan sampai. Sudah biarkan. Emangnya kenapa? Apakah kemudian kalau kalah kemudian kita nanti jual rumah atau bagaimana? Kan seperti itu. Nanti kita bisa lihat siaran ulangnya. Kan sekarang ini zamannya canggih. Ada siaran ulangnya seperti itu. Enggak seru ya? Ini dia tantangannya jamaah sekali. Allahu Akbar. Godaannya berat, betul godaannya. Kemudian sababu tasmiyatiha. Sebab kenapa kok surat ini dinamakan An-Nazi'at? Kata penulis, infiradus surati biwasfil malaikati bin nazi'at. Sebab surat ini menggambarkan sifat malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan sangat keras, kasar, dan saking sulitnya dikeluarkan itu roh dari jasad mereka. Allahu Akbar. Ini diantara sebab penamaan surat An-Nazi'at. Asma'uha, nama-nama surat An-Nazi'at. Sebagaimana An-Naba kemarin, Al-Fatihah saja, bahkan ada yang mengatakan ada lebih dari 30 nama. Al-Fatihah jamaah sekalian. Apalagi surat-surat yang lain, berarti juga bisa memungkinkan lebih dari satu. Seperti halnya An-Nazi'at. Ushtuhirat bi suratin Nazi'at. Surat An-Nazi'at lebih populer dan terkenal dengan nama An-Nazi'at. Namun di sana ada nama-nama lain. Wa tusamma surat as-sahirah. Dan kadang dinamakan dengan surat as-sahirah. Tadi sudah kita lewati ayat ke-14. Fa idahum bis-sahirah. Itu salah satu nama dari surat An-Nazi'at. Kemudian nama lain dari An-Nazi'at setelah As-Sahiro atau selain As-Sahiro, wasurata at-Tammah. At-Tammah itu artinya kiamat, hari kiamat. Seperti yang telah tadi kita baca ayat ke-34. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ini salah satu nama dari An-Nazi'at. Ini 3 nama yang terkenal. Maqsiduhal am. Apa tema yang dibicarakan dan terkandung dalam surat An-Nazi'at? Yang pertama, itsbatu aqidatil yaumil akhir. Surat An-Nazi'at membicarakan wajibnya kita menetapkan akan terjadinya hari akhir atau kiamat, wal ba'thi, hari kebangkitan, wan nusyuri, dan hari di mana catatan-catatan amal kebaikan kita akan dibeberkan, dan itu kepada seluruh makhluk di mahsyar nanti, dari yang pertama sampai terakhir, dari kalangan manusia begitu juga kalangan jin. Dan sayangnya jamaah sekalian, catatan itu yang akan dibeberkan bukan catatan umum, tapi catatan yang sangat rinci sekali. Meskipun itu suara hati kita akan disampaikan dan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah, hisapnya tuh cepat. Kita minta kepada Allah supaya jangan dihisap terlalu rinci. Karena dikhawatirkan kalau hisap kita terlalu detail, kita dapat ancaman akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang kita dapat, dari mana semua itu? Seakan-akan kita sedang diaudit. Audit manusia banyak lolosnya. Betul nggak jamaah sekalian? Belum lagi kalau ada pelicin-pelicinnya, udah lolos, langsung ACC, centang hijau. Nggak ada silang merah. Tapi kalau diaudit oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, semua bungkam jamaah sekalian. Di hadapan Allah, Raja di Raja, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Zat yang maha bijaksana, tidak akan pernah terlewat dan luput dari Allah Tabaraka wa ta'ala.
Kita minta supaya dihisap dengan cepat, supaya yang aneh-aneh dari segala macam kehidupan kita di dunia ini Allah maafkan, Allah ampuni. Amin ya rabbal alamin. Yang punya kekayaan, mumpung masih ada waktu, tolong dicek lagi dari mana pundi-pundi rupiah itu kita dapatkan. Kalau menurut pengetahuan manusia kita minta kepada Allah seingat kita ini halal semua, langsung bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal ucapan alhamdulillah. Jaga jamaah sekalian, pertahankan. Jangan sampai harta halal ini kemasukan penyusup harta haram, tendang langsung. Jangan dibiarkan dia masuk, apalagi dikasih menu makanan hidangan lezat, keenakan dia. Lama-lama dia ngajak teman-temannya. Yang ada malah menjadi tuan rumah, bahkan menguasai harta halal kita. Yang halal akhirnya ditendang menjadi harta haram. Kalau boleh kita umpamakan demikian. Kalau seandainya setelah kita audit harta kita sekarang ini sebelum diaudit oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada yang haram, segera jamaah sekalian, segera sterilkan. Karena selama masih ada ini, keberkahan hidup kita berumah tangga dan berkeluarga bisa dibilang terancam. Terancam jamaah sekalian. Dari mana datangnya rasa tidak pernah nyaman kecuali karena dosa. Salah satu yang menyebabkan lantaran harta haram yang kita dapatkan. Bukankah kita mengingat hadis orang musafir, rambutnya kusut masai, kemudian bajunya kusam, tangannya dia tengadahkan tinggi-tinggi ke langit, yamuddu yadaihi, kemudian sambil mengatakan Rabbi, Rabbi, ya Allah, ya Allah. Namun kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu lahu. Makanan minumannya baik, zat yang dia makan dan dia minum atau cara memperolehnya haram, gak jujur. Sebagai seorang pedagang dia kurangi timbangan. Barang-barang yang ada aibnya dia tutupi, dia poles, kemudian tidak dia ceritakan kepada konsumen, sehingga harganya stabil bahkan lebih tinggi. Padahal kalau pembeli tahu ada aib cacat, tentu harganya akan menurun. Dia nggak mau seperti itu, dia tutupi. Bagaimana kemudian doanya mau dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kehidupan nggak pernah nyaman. Mungkin orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab dan rumah kita kok ada perintah Allah tidak dituruti. Anak-anak yang harusnya menjadi penyejuk pandangan mata kita kok tidak nurut, tidak berbakti. Barangkali jamaah sekalian, barangkali ini penyebabnya. Masih ada waktu, masih ada waktu. Mari kita sterilkan. Waktu saya wawancara dengan orang tua ketika 3 atau 4 tahun lalu, saat penerimaan siswa baru, si bapak ini cerita, saya berusaha sekarang ini hijrah dan bertobat kepada Allah dari profesi saya yang dulu. Karena profesinya yang dulu itu sangat kental sekali dengan transaksi riba. Berusaha. Sebab selama dia berprofesi itu, ada saja jamaah sekalian, orang tuanya kena musibah, kemudian retina matanya pecah dan lain sebagainya. Kemudian Allah berikan taufik, dia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia berusaha untuk tidak lagi mendekati transaksi-transaksi seperti itu. Mudah-mudahan si bapak ini bisa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Saya nggak tahu apakah anaknya masih ada di sekolah atau tidak, karena saya juga tidak mengikuti waktu itu wawancara dengan saya. Memang ini ujian kita. Harta, zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijadikan pandangan indah dalam mata manusia segala hal perhiasan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah harta. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah araddu 'alal musyrikin al-munkirin liwuqu'il ba'thi.
Surat ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang musyrik yang mengingkari terjadinya hari kiamat dan kebangkitan, khususnya bangsa Arab, lebih khusus lagi Quraisy pada saat itu. Mana mungkin kalau kita mati nanti dibangkitkan kembali. Ayat atau surat ini telah menjawab dan membantah semua. Kemudian kandungan yang berikutnya, dzikru janibin min qissati Musa alaihi salam wa irsalihi ila fir'auna. Ayat yang terkandung dalam surat An-Nazi'at nanti juga ada sebagian secara umum kisah tentang Nabiullah atau Kalimullah Musa alaihi salam yang berdialog dengan orang yang paling durjana pada saat itu, bahkan mengaku faqala ana rabbukumul a'la, yaitu Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah iqamatul adillati ala itsbatil ba'tsi wa annahu haqqun. An-Nazi'at menjadi bukti dan dalil-dalil yang Allah kemukakan untuk menetapkan adanya kebangkitan dan bahwa hari kebangkitan itu benar adanya. Wa dzikru madzahiri qudratillahi. Dan surat An-Nazi'at ini juga menunjukkan kuasa Allah tabaraka wa taala. Nanti akan kita lanjutkan. Kita harus punya rasa kepo, kata anak sekarang jamaah. Kepo itu apa? Pengen tahu. Bahasa lainnya apa ya? Kepo. Pengen tahu banget. Ada lagi? Apa ya? Apa sih jamaah sekalian? Ini PR, nanti tolong di apa, saya lupa. Kemudian apa? Kepo nama lainnya? Belum ketemu. Nah, nanti aja jamaah sekalian. Kemudian dzikru syai'in min ahdatsil akhirah wa ahwalil qiyamah. An-Nazi'at juga nanti akan menyebutkan beberapa kondisi tentang kejadian hari kiamat dan huru-haranya. Saking mengerikan yang nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah tanpa sehelai benang pun dan tanpa keadaan dikhitan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi paham ke arah mana pertanyaan ini. Nabi langsung mengatakan, kejadian dan suasana pada saat itu lebih mengerikan daripada ada pikiran mau melihat hal-hal yang demikian. Gak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu karena saking mengerikannya jamaah. Coba bayangkan, kalau dibayangkan saja coba hal-hal yang bersentuhan dengan biologis, hawa nafsu, kok bisa gak ada? Berarti kan sangat mengerikan sekali. Padahal tidak perlu lagi kita bersusah payah, tidak perlu lagi bersembunyi di balik tembok atau masuk ke gorong-gorong untuk melihat hal seperti itu, betul nggak? Tinggal akses di internet, langsung ada di hadapan, tapi nggak ada. Karena saking mengerikannya jamaah sekalian, ini kiamat. Kemudian bayanu husni akibatil muttaqin wa su'i akibatil kafirin. Surat An-Nazi'at juga menyebutkan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana surat sebelumnya An-Naba dan juga surat An-Nazi'at balasan yang buruk bagi orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penjelasan mengenai sababun nuzuliha, masuk bagian mana surat An-Nazi'at ini? Makkiyahkah atau Madaniyah? Suratun makkiyatun. An-Nazi'at termasuk surat Makkiyah. Kemudian yang terakhir munasabatuha. Apa hubungan surat An-Nazi'at dengan surat An-Naba sebelumnya? Yang pertama, munasabatu awali suratin Nazi'at bi akhiriha. Hubungan awal di surat An-Nazi'at dengan akhirnya. Kita berarti berbicara surat An-Nazi'atnya dulu. Apa sih hubungan ayat pertama dengan yang terakhir? Takriru yaumil qiyamah. Adanya penjelasan mengenai kondisi hari kiamat. Faftutihat bimajmu'ati aqsamin litakriri yaumil qiyamah. Surat An-Nazi'at, jadi kata penulis, kalau digabungkan semuanya
Ke-46 ayat ini menunjukkan nanti akan kondisi hari kiamat. Faqala yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Dan tiupan itu nanti tatba'uhar radifah. Tatba'uhar radifah. Akan diikuti dengan tiupan yang kedua. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Nanti kita akan masuk di ayat yang 6 dan 7-nya. Tapi secara umum, tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil berapa kali? Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. 2 kali tiupan kehancuran yang pertama, tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Kalau 3 kali, yang pertama ini tiupan kengerian. Jadi seperti semacam tanda-tanda dulu. Tiupan kedua baru hancur, tiupan ketiga dibangkitkannya nanti di mahsyar. Allahu a'lam bishawab. Wa khutimat bi dzikri saati, dan ditutup dengan kondisi hari kiamat. Diawali dengan hari kiamat dan diakhiri juga dengan hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Pada bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi, kapan hari kiamat? Nabi bertanya lagi, "Wa ma a'adatta?" Terus apa yang kamu persiapkan? Janganlah bertanya hari kiamat persisnya kapan, tapi tanyakanlah apa yang harus kita persiapkan untuk nanti menyongsong hari kiamat. Minimal kiamat kecil, yaitu kematian kita sendiri. Ini kan namanya kiamat kecil. Yang terakhir, munasabatu suratin nazi'ati ma qablaha min suratin naba. Hubungan antara surat An-Nazi'at dengan surat An-Naba. Lamma khutimat suratun naba'i biqaulil kafiri ya laitani kuntu turaba. Ketika surat An-Naba ditutup dengan ucapan orang kafir di ayat ke-40, saat orang kafir melihat hewan-hewan ini menjadi debu, aduhai seandainya saya seperti hewan itu menjadi debu. Nasabaftitahan nazi'ati biwasfi naz'i ruhihi bisyiddatin fi qawlihi wan nazi'ati gharqa. Sangat cocok sekali dengan keadaan orang kafir semasa di dunia sebelum mati dicabut oleh malaikat yang bertugas mencabut nyawa dengan sangat keras terhadap orang kafir, seperti firman Allah di ayat pertama, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang pencabut nyawa dengan sangat keras. Rampung informasi umum mengenai surat An-Nazi'at, insyaallah ayat per ayat secara ringkas, secara umum penjelasan dari para ulama mengenai tafsirnya akan kita lewati di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Allahu a'lam bishawab. Ada saja mengangkat dan sebagian sudah disampaikan ada semangat pemahaman kita terhadap Al-Quran, semakin penasaran, jadi semakin penasaran kita untuk mendalami ayat-ayatnya. Sebelum itu silakan ada satu yang pertanyaan. Sangat penasaran. Oh, ini Ustaz. Monggo. Tadi kan disebutkan seakan-akan melarikan diri dari segala sesuatu yang bermulik. Ya, betul. Hindari kan untuk yang akan datang. Tapi kalau sudah berlalu itu gimana? Kita punya rumah tua, mobil tua, motor tua, semuanya kredit. Nah itu kan semuanya kan ada unsur ribanya kan. Iya. Terus yang sudah terlewat itu sikap kita gimana semuanya? Baik. Bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah kadung terlanjur terlibat dengan transaksi riba dan masih memang punya tanggungan dalam pembayaran, minta kepada Allah dengan tulus, ikhlas, jujur. Kalau Allah jujur, pasti Allah akan bantu. Tunaikan.
segera. Jangan malah lari. Kita akan berhadapan dengan tanggung jawab lainnya nanti. Nama baik tercoreng dan hati tidak tenang. Nanti kita tidak akan bisa merasakan nyaman. Minta sama Allah, minta jamaah sekalian. Libatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Jangan pernah kita merasa sombong. Tidak perlu bantuan Allah, minta. Ini terbukti. Makanya tadi saya katakan, orang yang merasakan itu atau orang yang pernah mengalami, dia tahu bagaimana rasanya. Karena ada orang yang berusaha jujur untuk lepas dari jaringan yang berbahaya ini, akhirnya dalam waktu yang singkat, padahal dia punya proyeksi atau punya perakiraan mungkin setahun baru bisa, tapi kurang dari itu, bahkan di luar dugaan, lebih cepat, seakan-akan seperti secepat kereta ekspres, kilat. Dia langsung, wah, dia bersyukur luar biasa, dia berterima kasih kepada Allah, akhirnya dia banyak beramal. Minta jamaah sekalian, jika memang masih ada yang terlibat dan masih punya tanggungan, mau tidak mau dia harus lunasi sampai berakhir. Setelah itu sudah tutup, itu masa lalu, jangan lagi dilihat-lihat, lihatlah ke depan. Kemudian harta-harta kita yang sudah kita dapatkan dari harta riba, apakah kemudian kita jual, kita kasih? Tidak perlu demikian. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan dan jadikanlah penebus yang kemarin ini kita dapatkan dengan cara riba, gunakan untuk kebaikan. Misalnya motor, kalau kemarin kita dapatkan dengan cara riba, jadikan motor ini untuk kebaikan. Kita gunakan untuk datang ke majelis taklim misalnya. Kita gunakan untuk silaturahim ke rumah orang tua, ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah sanak famili. Ganti semua itu dengan amal-amal baik, supaya riba ini warnanya semakin redup dan hilang, diganti dengan nuansa amal soleh. Jadi seperti itu. Tidak perlu dijual, manfaatkan. Namun kalau misalnya hati Anda terus saja terganggu, komunikasikan. Kalau memang Anda sudah memiliki keluarga. Dan jangan sampai sekali lagi, masalah perkara ini akhirnya membuat kita menjadi futur, menjadi lemah. Karena seisi rumah ini semua dari riba, tidak ada satupun kecuali baju ini doang misalnya, akhirnya dijual semua, tinggal di pelataran-pelataran masjid Ahlus Sufa, kemudian menghujat Allah. Tidak demikian. Manfaatkan, ganti dengan yang lebih baik. Rumah ini hasil riba, jadikan kemudian sebagai penebus kesalahan kemarin, isi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu caranya. Jadi tidak perlu dijual. Kalau mau dikasih silakan, gak usah semuanya. Masih banyak yang menerima, misalnya punya motor 10, kasih 1, seperti silakan. Buat operasional masjid misalnya, atau buat ustadz misalnya. Seperti itu, Allahu a'lam. Seperti itu, Pak. Cukup? Baik, kita cukupkan sampai di sini jamaah sekalian. Semoga kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin, dan beribadah kepada Allah sampai nanti akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.